Oke, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa setiap kita apapun dalam kondisi kita hari-hari ini, kita percaya bahwa kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita ada dalam pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan pagi hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan pesan Tuhan minggu ini yaitu berbicara tentang percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika saya renungkan, mungkin hari-hari ini, hari-hari kita memasuki tahun yang baru, mungkin kita merasa ada satu hal, atau di tahun-tahun kemarin ada satu hal di mana hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kita merasa bahwa kita tidak mengalami satu pertumbuhan dalam hidup kita, hidup dalam setiap kita. Kita mengalami satu stagnan. Kita mengalami tidak ada sesuatu yang berubah. Kita mengalami tidak ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Nah, mungkin ketika saya merenungkan ini, kita harus belajar, dan saya juga berusaha untuk bagaimana, kenapa ini bisa terjadi dalam hidup saya. Kenapa itu bisa terjadi pada setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Berarti kan ada sesuatu yang harus kita bercermin dalam kaca, bercermin dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah. Ada sesuatu yang harus kita perbaharui dalam hidup kita, sampai sesuatu yang terjadi dalam setiap kita. Nah, percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Yesaya 35 ayat 1 sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Di ayat yang kedua, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Kita percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita puji, Allah yang kita andalkan, Dia Allah yang sanggup memberikan pertumbuhan dalam setiap kita. Dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, Allah sanggup. Nah, kalau kita lihat, kemarin sudah dibahas oleh Bapak Gembala tentang latar belakang Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ke 10. Ini kan menggambarkan sebuah situasi bangsa Israel seperti ada di padang gurun, padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah, suatu keadaan yang tawar hati dan patah semangat. Nah, di mana keadaan bangsa Israel kan pada waktu itu terancam oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Cuman sayangnya gini kan, dalam situasi tersebut Mesirlah yang mereka andalkan, bukan Tuhan. Nah, dalam keadaan demikian, Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan suatu kabar sukacita. Ada kabar sukacita tentang apa? Ada sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Akan ada datangnya penolong, seorang penolong, yaitu Tuhan. Ayat 35 yang keempat B dikatakan, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini apa Bapak Ibu? Di minggu pertama tahun 2021 adalah Tuhan mau menyampaikan pada kita apa yang kita pikir, suatu hal yang dirasa sulit untuk terjadinya pemulihan karena berbagai sebab. Percayalah itu bisa terjadi. Apa yang sebelumnya kita pikir untuk terjadinya suatu pertumbuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan siap
untuk menumbuhkannya. Nah sekarang, bagaimana pemulihan, pertumbuhan yang Tuhan janjikan itu menjadi sesuatu yang nyata? Yang pertama, di dalam Yesaya 35 ayat yang kedua, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nah yang pertama, bagaimana pemulihan, pertumbuhan yang Tuhan janjikan itu menjadi sesuatu yang nyata? Yang pertama yaitu miliki sikap hati yang benar. Miliki sikap hati yang benar. Nah kalau kita lihat di dalam Yesaya 35 ayat yang kedua ini kan artinya bahwa setiap situasi yang disebut padang gurun itu pada akhirnya akan menjadi suatu kegembiraan. Akan ada suatu perubahan-perubahan besar yang berlangsung. Ada perubahan-perubahan yang berlangsung yang pastinya gini, Allah akan melakukan pemulihan. Ada pemulihan yang akan Allah lakukan, yang akan Tuhan lakukan untuk orang-orang apa? Berbalik kepada Dia. Ada sebuah pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Miliki sikap hati yang benar. Nah seringkali kan kita mempunyai sikap hati yang salah. Ketika diri kita mulai menilai gini, keadaan. Ketika saya menilai keadaan, ketika kita mulai melihat keadaan yang sedang kita hadapi, melihat suatu situasi yang sedang kita alami, dan kita berkata, itu tidak akan mengalami satu perubahan apapun. Mungkin perekonomian, mungkin pekerjaan, mungkin hal yang lain yang kita hadapi, dan kita berkata, aduh kayaknya sulit sekali untuk kita mengalami satu perubahan dalam hidup saya. Padahal gini, Tuhan sedang berkarya di sana. Cuman saya tidak menyadari. Cuman kita tidak menyadarinya. Bahwa ketika kita mengalami satu kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya gini, ada hal yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada karya yang begitu indah yang akan Tuhan buat dalam setiap kita. Nah, seringkali kan salahnya gini, kita menilai bahwa pertumbuhan, kita menilai bahwa suatu pemulihan itu ketika kita mendapatkan satu promosi, ketika kita mulai mendapatkan satu berkat materi yang melimpah. Kemarin Pak Isam sudah sampaikan, suatu berkat yang melimpah, ada jalan-jalan yang terbuka, ada penambahan gaji dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita menilai bahwa pertumbuhan dan pemulihan itu dinilai sebagai hal yang seperti yang tadi. Ternyata kan esensi, value, dan nilainya itu kan bukan seperti itu. Nah kalau kita menilai dari segi yang tadi, kita hanya menilai bahwa pertumbuhan, bahwa pemulihan itu terjadi ketika kita mengalami sebuah promosi, ketika kita mengalami satu berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, ada satu jalan yang terbuka, ada penambahan gaji. Kalau esensinya itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, lalu kita mengalami dan kita berkata, kita tidak mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa. Karena kita sudah terpola dengan pemikiran kita, pemikiran yang salah, atau bahkan konsep pikiran kita yang salah. Makanya gini, kita berkata bahwa saya tidak bertumbuh, bahwa saya tidak mengalami pemulihan. Ada sikap hati yang kurang benar. Padahal kalau kita pelajarin Bapak Ibu, sumber utama untuk kita mengalami suatu pertumbuhan,
Sumber utama untuk kita mengalami satu pemulihan kita, yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sumber utama. Itu esensinya. Bukan masalah berkatnya, bukan masalah promosinya, bukan masalah ada penambahan gaji, bukan masalah materi dan lain sebagainya. Tapi esensinya adalah ketika kita mempunyai hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita yang benar ketika kita mengalami sebuah kondisi dalam hidup kita. Nah, ketika kita hubungan kita dengan Tuhan baik, ketika hubungan saya dengan Tuhan baik, sangat mudah gini untuk kita meresponi apapun yang sedang terjadi, situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itu sangat mudah. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan baik. Ada satu sikap yang benar ketika kita menghadapi sebuah situasi yang mungkin bagi orang lain itu tidak mungkin. Bagi orang lain itu mustahil. Apalagi keadaan seperti ini nggak mungkin terjadi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan itu mungkin. Tuhan kasih pertumbuhan dalam setiap kita. Tuhan kasih pemulihan dalam setiap kita. Atau bahkan gini, ketika hubungan kita dengan baik, tidak baik dengan Tuhan, ketika kita mengalami satu situasi, timbul satu prasangka buruk. Ada satu prasangka buruk kita tentang Tuhan. Tuhan seperti ini. Tuhan seperti itu. Kayaknya gak mungkin. Nah, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik itu seperti apa artinya? Tidak baik itu seperti apa? Ya gini, doa asal doa, ibadah asal ibadah, hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah jadwal ketika ya udah melayani hanya sudah melayani. Dengar firman yang cocok untuk saya ambil. Yang tidak cocok, ya mungkin untuk dia. Enggak ada kesungguhan hati untuk kita ikut Tuhan. Enggak ada kesungguhan hati untuk saya mengiring Tuhan. Enggak ada mesbah pribadi yang dibangun. Enggak ada mesbah keluarga yang kita bangun. Hanya melewati apa? Hari demi hari tanpa sebuah pengejaran akan Tuhan dengan benar. Hanya melewati hari demi hari, ya udahlah. Saya hidup gini, ya udah jalani aja hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu pertanda gini, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Tidak ada relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Tidak ada keintiman yang kita bangun dengan Tuhan. Artinya, ketika kita tidak melakukan ini, ada hubungan yang tidak baik dengan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Kok saya tidak bertumbuh? Kok saya tidak mengalami satu pemulihan? Kok saya tidak mengalami satu terobosan dalam hidup saya? Padahal gini, Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Tuhan mampu memberikan satu terobosan. Tuhan mampu memberikan satu pemulihan dalam hidup kita. Sehingga kita gini, ketika hubungan kita dengan baik, sangat mudah kita menyalahkan Tuhan. Melalui apa? Konsep pikiran kita. Konsep pikiran kita yang salah. Kembali kepada basicnya. Pemulihan terjadi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Seringkali kita sulit kan? Mungkin ada beberapa yang sulit menangkap apa sih yang Tuhan mau. Kita lebih mudah menangkap apa yang saya mau. Nah, saya yakin gini Bapak Ibu, saya yakin apapun kondisi yang kita hadapi, sesulit apapun kondisi hari-hari ini, ketika kita memiliki sikap hati yang benar, ketika kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, yang benar, saya percaya gini, akan ada pertumbuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Pertumbuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita semua. Kalau sampai ada satu pertumbuhan dalam setiap hidup kita, kita tidak mengalami apa-apa. Sebenarnya kan satu pertanyaan yang besar dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Kenapa saya mengalami ini terus dalam hidup saya? Berarti kan ada yang salah.
Ada yang salah yang harus kita koreksi, yang harus kita benahi dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Artinya, jangan salahkan keadaan, atau bahkan kita salahkan Tuhan. Cross check hidup kita. Mana yang harus saya perbaiki? Mana yang harus saya benahi? Karena gak mungkin anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengalami satu pertumbuhan, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami terobosan, kalau kita tidak memiliki sikap hati yang benar. Memiliki sikap hati yang benar, yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemulihan, pertumbuhan yang Tuhan janjikan menjadi sesuatu yang nyata. Yang kedua di dalam Yesaya 35 ayat yang keempat. Yesaya 35 ayat keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yang kedua, bagaimana pemulihan, pertumbuhan yang Tuhan janjikan menjadi sesuatu yang nyata. Yang kedua, jangan membatasi Tuhan bekerja. Jangan membatasi Tuhan bekerja. Seringkali kita mensenjajari pikiran kita dengan pikiran Tuhan, padahal kan pikiran kita itu sangat terbatas. Pikiran kita itu terbatas. Kok Tuhan gak ngerti sih dengan kondisi saya? Kok Tuhan gak ngerti sih dengan situasi saya? Tuhan di mana? Kok aku tidak mengalami pertumbuhan? Kok aku tidak mengalami satu perubahan? Padahal aku ikut Tuhan sudah lama. Aku mengiring Tuhan sudah lama. Sehingga gini, kita menjadi tawar hati. Menjadi tawar hati. Misalnya dikatakan kan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Nah, kuatkanlah hati, janganlah takut. Dalam terjemahan lain, kata kuatkanlah hati itu jadilah kuat. Dalam bahasa Ibrani, kausak, yang artinya apa? Mengumpulkan segenap kekuatan. Mengumpulkan segenap kekuatan, berpegang teguh pada kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan, jadikan Tuhan tempat berpijak. Nah, kalau pertumbuhan atau pemulihan itu didasari ketika seseorang mendapatkan promosi yang tadi saya katakan. Ketika seseorang mengalami satu promosi dalam perusahaan, atau berkat, materi yang berlimpah, atau jalan-jalan yang dibukakan, atau ada penambahan gaji, kita tanpa menyadari gini, kita sudah membatasi pikiran kita. Kita sudah membatasi pikiran kita bahwa kita hanya sampai di situ aja. Pertumbuhan itu sampai di situ, pemulihan itu sampai di situ. Padahal ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Karena konsep pikiran kita yang salah tadi. Yang pertama kan miliki sikap hati yang benar dulu. Jadi pikiran kita terbatas, sehingga kita membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan gak mampu, Tuhan gak sanggup sepertinya. Nah, jangan pernah gini Bapak Ibu, jangan pernah kasih titik. Jangan pernah kasih titik dalam hidup kita. Kita kasih titik, jangan pernah itu. Cukuplah, cukup Tuhan, kayaknya sampai di sini aja. Saya hilang sebuah pengharapan. Percaya kita kepada Tuhan, padahal gini, masih ada koma. Masih ada koma, masih ada pekerjaan Tuhan, masih ada karya Tuhan, masih ada pemulihan, masih ada pertumbuhan yang mau Tuhan buat dalam hidup kita, hidup saya dan saudara. Tuhan belum selesai atas hidup kita. Jangan kasih titik, masih ada koma. Tuhan belum selesai dalam hidup saya dan saudara. Tuhan masih mau bekerja, Tuhan mau pakai hidup kita. Ini percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Percaya apapun yang ada di tangan kita Bapak Ibu. Apapun yang ada di tangan kita,
Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara, seperti pesan Tuhan yang minggu lalu dikatakan apa? Yang 2 minggu lalu dikatakan kondisi 5 roti dan 2 ikan. Tuhan percayakan multiplikasikan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Allah yang memberkati, Allah yang memberikan satu kecukupan dalam hidup saya dan saudara. Allah yang akan memberikan satu pemulihan dalam setiap hidup kita. Allah yang akan memberikan pertumbuhan, pertambahan dalam setiap hidup kita. Mungkin kita mengalami yang pesan Tuhan 2 minggu lalu, kita mengalami kondisi 5 roti dan 2 ikan. Seperti nggak mungkin, mustahil. Tapi percaya gini, Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Ada sesuatu yang dahsyat di balik itu semua, Bapak Ibu. Yakini gini, apapun yang kita pegang, apapun yang saya pegang, apapun yang sedang Tuhan percayakan hari-hari ini, walaupun itu gini, sedikit, walaupun orang berkata mungkin di sekeliling kita itu nggak mungkin, sepertinya sulit sekali, tapi percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Nah, mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada 2 hal. Bagaimana pemulihan, pertumbuhan dan Tuhan yang Tuhan janjikan itu menjadi sesuatu yang nyata. Kita percaya bahwa menghadapi tahun yang baru ini, Tuhan tidak berjanji bahwa keadaan kita akan semakin aman. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai setiap hidup kita dan saya dan saudara. Ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang kita perlukan apa? Yang saya dapat dari poin tadi, yaitu kita yang pertama, miliki sikap hati yang benar. Lalu yang kedua, jangan membatasi Tuhan bekerja. Nah, mari Bapak Ibu, melalui pesan Tuhan ini, percaya Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Kita percaya apapun hari-hari ini yang mungkin orang-orang berkata itu mustahil, itu tidak mungkin, tetapi bagi anak-anak Tuhan itu hal yang mungkin. Kita akan mengalami satu pertumbuhan ketika apa? Ketika kita datang terus kepada Tuhan, koneksikan hubungan kita dengan Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi, mesbah pribadi dengan Tuhan, mesbah keluarga dengan Tuhan. Itu hal yang penting dalam setiap hidup kita, anak-anak Tuhan, untuk kita apa? Semakin maju, semakin pesat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.